Nah, Ais mau tanya, Mas Puji kan udah bikin masjid nih, ya kan? Pertanyaannya, kenapa bikin lagi? Di sini sudah nggak muat nih, kalau Jumatan itu sudah nggak muat. Anak-anak kecil ada sampai 450 jamaah anak kecil itu. Ini kan bentuknya ini, konsepnya itu joglo, ya kan? Itu kenapa? Terpesona banget dengan bangunan Jawa, terutama itu joglo. Biar eye catching. Selain itu untuk melestarikan budaya kita gitu. Uangnya itu apa memang Mas Puji sendiri atau memang ada dari jamaah? Bagian besar itu alhamdulillah dari saya pribadi. Ini terima kasih kepada siswa-siswi PIC, karyawan-karyawati PIC yang sudah bekerja dengan sangat baik, dan ini salah satu hasilnya sebagian ini untuk membangun masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku, alhamdulillah Ais sekarang lagi ada di taman. Nah, Ais nggak sendiri, tapi Ais lagi ditemenin oleh Mas Puji yang punya tempat nih, alhamdulillah. Di sini Ais mau nanya-nanya sama Mas Puji karena ada beberapa pertanyaan yang dari kemarin-kemarin itu Ais mau tanya, ya kan? Sekarang kita tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja ini? Biasa jalan-jalan. Dari Bali ya? Alhamdulillah dari Bali. Ini mas saran aja, besok-besok kalau ke Bali itu yang ngajak-ngajak lah. Nah, boleh ngajak-ngajak. Jangan dikasih cerita Oh, aja. ini dalam rangka tugas dalam rangka bisnis, bukan jalan-jalan. Bukan Tapi jalan-jalan. tetap masih jalan-jalan. Masih juga jalan-jalan gitu. Mas Puji, Ya. dari kemarin sebenarnya mau nanya nih. Ya, gimana? Alhamdulillah ada kesempatan hari Ya. ini. Kebetulan Mas Puji juga udah pulang gitu Ya. kan. Nah, Ais mau tanya, Mas Puji kan udah bikin masjid nih, ya kan? Ya. Tiba-tiba yang Ais lihat Mas Puji itu bikin lagi masjid di depan. Oh, yang depan. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa bikin lagi? Ya, begini masalahnya, di sini sudah nggak muat nih. Kalau Jumatan itu sudah nggak muat. Anak-anak kecil ada sampai 450 jamaah anak kecil itu. Itu anak kecil saja, anak-anak itu udah sampai 450. Dan ini kayaknya mau bertambah terus karena setiap hari Jumat itu bertambah terus, dan ini sudah tidak muat. Di sini hanya muat untuk jamaah yang orang-orang sudah tua gitu. Makanya saya pindah. Gitu. Ya, bikin yang lebih besar. Ya, karena juga kalau Ais lihat juga di sini selain untuk sholat, ya kan, dan juga ada juga pengajian anak-anak juga untuk gitu kan. TPQ anak-anak pada belajar Al-Quran. Selain itu ini terlalu masuk ke dalam ya, jadi saya kepengen yang di depan biar orang-orang lewat itu gampang untuk bisa sholat. Nah, jadi nanti yang ini dijadikan khusus untuk
keluarga, insya Allah, sama untuk insya Allah kalau Allah ridho untuk tahfiz untuk anak-anak belajar tahfiz Al-Quran. Ya. Nah, Ais mau tanya lagi, itu luasnya berapa sih yang depan? Oh, itu kalau masjidnya ukurannya 25 kali 18. Nah, 25 kali 18 gitu. Lebih besar dari ini ya? Lebih besar. Terus itu dua lantai, ada basement yang bisa dipakai untuk jamaah juga, untuk sholat juga ya. Kalau tanahnya itu sekitar 1.300 meter persegi gitu. Alhamdulillah ya. Insya Allah cukup. Ini kan bentuknya ini konsepnya itu joglo. Ya. Ya kan? Itu kenapa? Oh, karena gimana ya? Saya orang Jawa, saya terinspirasi dan saya terpesona banget dengan bangunan Jawa, terutama itu joglo. Kayaknya arsitek banget gitu loh. Pokoknya indah, bagus, dan itu tidak umum, sekarang sudah tidak umum gitu loh ya. Biar eye catching. Selain itu untuk melestarikan budaya kita gitu. Jangan sampai itu punah. Sejarah dia juga mengingatkan saya dari Jawa juga. Mas Puji, kan gini, itu kan luas banget tuh. Iya. Kan? Terus, kalau buat Ajis lihat gitu kan biayanya kan nggak sedikit. Nah, itu uangnya itu apa memang Mas Puji sendiri atau memang ada dari jamaah? Alhamdulillah ini sebagian besar itu alhamdulillah dari saya pribadi. Ini terima kasih kepada para pemirsa, juga kepada siswa-siswi PIC, karyawan-karyawati PIC yang sudah bekerja dengan sangat baik, dan ini salah satu hasilnya sebagian ini untuk membangun masjid ini. Dan juga dulu sebetulnya rencananya itu dulu itu untuk taman. Untuk kolam, pokoknya itu direncanakan itu bagus, tapi kesininya kok ini seperjalan waktu ya, ketika ngelihat ini sudah nggak muat gitu. Makin lama makin jamaah semakin banyak ya. Terus juga anak-anak yang membutuhkan wadah ya. untuk mereka belajar ya. Itu makin banyak ya kan? Yang akhirnya terbesit, kenapa nggak bikin di sana? Ya, bikin di sana. Walaupun ya awal-awalnya juga saya nggak terlalu berani juga karena kan belum ada uang. Tapi saya berdoa aja, mohon sama Allah gitu ya. Dengan modal sedikit saya memulai, dan alhamdulillah dalam perjalanan dicarikan uang tuh mudah. Walaupun saya sampai jual rumah ya, rumah-rumah yang saya punya yang nggak kepake lah ya, yang nggak itu. Juga tanah, ada ruko juga. Nah, ini dikumpulkan di sini. Selain dari kita memang usaha, kita mengadakan bisnis, dan kita pacu karyawan kita untuk bekerja dengan sangat baik biar bisa membiayai masjid ini. Itu sebetulnya, walaupun juga ada dari masyarakat yang bantu, ada yang suka ngasih semen, ngasih split, ngasih pasir, ya silakan saja. Tapi saya tidak mengharapkan, tapi karena mereka sudah memberikan ya alhamdulillah saya terima, berbagi pahala ya. Tapi sebetulnya dalam hati saya insya Allah mohon nama Allah untuk dimampukan saya bangun itu sendiri seperti itu gitu ya. Nah, Mas Puji, apa sih yang membuat Mas Puji kok bisa yakin, wah ini bakalan berdiri gitu? Bahkan nggak sedikit gitu kan? Ya, saya yakin sekali kita kalau berbuat baik, insya Allah Allah akan ridhoi, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Saya alhamdulillah bangun masjid, bangun musola itu alhamdulillah itu dipermudah. Ada aja jalan gitu. Yang penting kembali semua ke niat. Nah, niat. Dan malah kadang-kadang malah bukannya kadang-kadang itu hampir sebagian besar saya berbuat baik atau saya membangun musola atau membangun masjid itu sebelum selesai saja saya sudah dikasih anugerah yang luar biasa, balasan yang luar biasa. Rezeki ya lumayan. Iya. Nah kan tadi kan Ais dengar sendiri, ketika ingin membangun itu ya kan, terus Mas Puji bisa sampai menjual rumah ya kan, terus sampai menjual tanah ya kan. Nah
ada rumah kosong lagi gak buat saya? Oh ada, tapi kecil gitu ya, kayaknya sih nggak muat. Gitu. Itu pun kosongnya kalau siang aja ditinggal kerja sama yang nempatin. Kalau malam sih ada. Ada. Ah, Mas Puji. Nah, ini kan Mas Puji demen banget, senang sekali untuk membangun tempat ibadah. Iya. Karena yang Ais tahu bukan 1, 2, 4 membangun. Apa sih yang diharapkan? Saya ingin ya gimana ya, ini rasa syukur saya kepada Allah karena Allah sudah memberikan saya sampai seperti ini ya, dan saya dari nol bisa sampai seperti ini. Jadi istilahnya saya kepengen berbuat sesuatu tuh, bersyukur pada Allah dengan membangun rumah-rumah Allah. Dan dengan membangun rumah Allah saya yakin banget dimudahkan, dan saya sudah rasakan kemudahan-kemudahannya itu ya, alhamdulillah gitu ya. Jalan ya, terus gimana membangun ini aja menurut saya juga Belum seberapa ya? ya belum seberapa dari apa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Nah juga saya jual tanah, juga tanah tadinya saya nggak punya, terus tanah dari Allah, terus saya jual untuk bangun masjid untuk Allah. Nah terus saya rumah juga tadinya nggak punya. Nah, terus dikasih sama Allah rumah, dan saya jual untuk rumah Allah, dan saya ruko juga tadinya nggak punya, terus saya kembalikan kepada Allah karena semuanya memang tadinya saya nggak punya dan dari Allah, dan saya kembalikan kepada Allah lagi. Itu kalau saya berprinsip seperti itu, dan alhamdulillah juga nanti akan dibalas juga sama Allah saya gitu. Ya, jadi saya senang bangun gitu. Ketika kita berbuat sesuatu untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Dan kalau Allah ridho, insya Allah ada perjalanan juga enak. Gitu. Iya, iya. Yang terkhusus apalagi kedua orang tua kita ridho. Kan nah, iya betul itu betul sekali. Nah, Mas Puji, ini kan Mas Puji sudah membangun. Dan insya Allah beberapa bulan lagi ya kan, kalau memang Allah izinkan ini udah bisa dipakai dan bisa digunakan. Ya. Ketika kita bikin masjid besar gitu kan, kan itu nanti harapan Mas Puji sendiri gitu kan. Apa harapannya? Harapannya saya kepengen nanti ya dari masjid saya itu terlahir anak-anak yang menanti jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang yang ahli sholat ya, karena nanti kan untuk ngaji ya akan diajarin ngaji, jadi ahli ibadah lah, ahli baca Al-Quran gitu ya. Jadi orang yang nanti sukses, dan saya kepengen juga dari masjid saya ini nanti lahir orang-orang yang toleran, yang rahmatan lil alamin, yang cool lah, Islam yang cool. Dan saya juga berharap dari masjid-masjid saya juga nanti bisa menarik masyarakat sekitar yang tadinya tidak sholat itu menjadi mau sholat, karena masjidnya sekarang udah lebih dekat seperti itu. Dan orang-orang yang pada lewat, misalnya driver atau sales yang pada lewat bisa mampir dan sholat. Saya kepengen juga bisa istirahat. Ya bisa istirahat. Saya kepengen, dan juga saya berharap nanti masjid saya ini nanti bisa memberikan orang haus nanti bisa minum di situ, orang lapar nanti bisa makan di situ gitu loh ya. Orang yang tidak punya tempat nanti bisa nginep lewat misalnya kemalaman bisa nginep di situ. Saya kepengen banget tuh, saya mohon doanya. Yang paling utama adalah jamaahnya. Nah, intinya kalau misalnya masjidnya besar, jamaahnya juga nggak ada. Ya betul ya. Bagaimana setiap 5 waktu. Nah, masjid ini selalu penuh. Ya betul, saya kepengennya itu terutama dari masyarakat sekitar yang belum pada sholat jamaah. Saya kepengen dengan adanya masjid ini nanti mereka jadi pada tertarik atau suka atau seneng dengan sholat berjamaah. Dan saya kepengennya nanti itunya masjidnya tuh sejahtera dan mensejahterakan gitu. Jamaahnya yang utama adalah ketika jamaah itu remaja-remaja. Nah, ya, betul. Kita bisa ada remaja masjid. Nah, betul. Ya. Saya dulu ya betul. Kan. Terus juga subuh bukan hanya orang tua aja nih, betul, kan? Tapi ada remaja-remaja dan juga anak-anak. Ya. Generasi penerus kita. Ya, saya kepengen sekali itu. Dan kalau di masjid yang lama ini alhamdulillah
remaja-remaja sudah mulai. banyak gitu, banyak alhamdulillah kegiatan ngaji sudah banyak gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di depan ini semakin banyak gitu. Dan banyak PR-PR Mas Puji ke depannya di masjid ini, terkhusus untuk pelatihan-pelatihan, Ya. karena selain digunakan untuk sholat berjamaah, Ya. dan juga pengajian, dan juga nanti banyak rencana-rencana yang memang untuk kegiatan-kegiatan jamaah gitu. Ya, betul. Dan saya dengar juga nanti ada apa, kantinnya juga. Nah ya, insya Allah nanti kantin dan menyediakan itu misalnya sehari 100 bungkus nasi gratis atau sarapan gratis, kopi gratis, teh gratis. Saya kepengennya itu, kepengen banget itu. Kalau begitu, doain. Saya doain biar cepat rapi. Iya. Jadi saya bisa kemari Tapi terus. bukan untuk artis itu. Nggak jadi. Bisa Iya aja. gitu. Luar biasa. Gitu. Mas Puji, terima kasih banyak. Iya, Saya sama-sama. jadi banyak pelajaran yang saya bisa ambil gitu. Amin, Jadi amin, intinya amin. adalah kesuksesan itu bukan hanya kita punya nama besar. Betul. Dan kesuksesan itu bukan berarti kita punya harta. Ya. Tapi bagaimana harta yang kita dapatin itu bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, orang-orang terdekat, dan juga masyarakat sekitar. Betul. Karena ada kata-kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Betul, gitu. Terima kasih nih, mudah-mudahan saudara-saudara kita ya kan yang lihat juga ini bisa menjadi sebuah pelajaran ya kan, terkhusus buat saya ya. Karena saya juga punya keinginan seperti itu. Iya. Nah, Mas Puji, mungkin ini terakhir ya. Ya. Dalam arti apa sih yang membuat kita untuk bisa menjadi sukses? Gitu. Kalau menurut saya sih, pertama sih ya, dari selalu saya katakan kepada semua pemirsa, semua orang, saya akan sampaikan ridho ibu, ridho bapak. Pokoknya ridho orang tua. Selain itu fight, manjada wajada, bersungguh-sungguh gitu, berusaha bersungguh-sungguh, insya Allah itu ya. Jadi kalau kita ingin sukses, jangan pernah melupakan kedua orang tua. Ya, kita. itu. Karena pintu kesuksesan itu bukan berarti kita pinter, Ya. bukan berarti pendidikan kita tinggi, Betul. bukan berarti hal yang lain. Benar. Tapi adalah kunci utama kita sukses. Pertama. Berbakti kepada kedua orang tua Ya. kita. Karena Ya. kalau kita dapat ridho dari kedua orang tua kita, insya Allah juga meridhoi. Ya, amin, betul itu. Dan yang kedua adalah kita tetap harus ikhtiar, Ikhtiar, bekerja usaha semaksimal mungkin. Nah, ini luar Gitu. biasa. Pokoknya maksimal potensi kita. Kita dikasih potensi Allah apa, maksimalkan gitu. Nah, buat ini nih, buat teman-teman di rumah ya kan, dan buat juga saudara-saudara kita juga di rumah, khususnya buat generasi-generasi muda ya kan. Nah, motivasinya apa sih buat mereka? Saya harapkan yang belum pada sukses atau yang ingin sukses, tekadkan untuk sukses agar bisa membantu sesama. Selain itu, biar bisa bangun masjid, ya, biar bisa sodakoh gitu ya. Tekadkan. Bagi yang sudah mampu, sodakohlah, bangun masjid. Kalau saat ada orang mohon minta bantuan, kasih bantuan, nggak usah khawatir. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang belum bisa, sekarang punya apa? Punya senyum, punya tenaga, punya kata-kata, punya motivasi, sampaikan. Karena itu juga sedekah, menurut saya seperti itu. Tapi ayo kita tekadkan untuk jadi orang sukses. Mas Puji, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Semuanya kita udah ngobrol-ngobrol, ya kan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran dan juga motivasi buat kita semua. Ya. Dan kalau ada kata-kata maupun tingkah laku, saya juga mohon maaf nih. Ya kan? Oh, bisa. Buat teman-teman juga, ya kan, saudara juga, ya kan. Kalau ada kata-kata atau sikap kita, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.